Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Jumpa lagi di hari yang menyenangkan. Untuk hari ini kita akan membahas materi persamaan kuadrat. Sebelum kita bahas, seperti biasa, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai info dalam membahas persamaan kuadrat nanti, yang akan kita pelajari yaitu menentukan nilai koefisien variabel dan konstanta suatu persamaan kuadrat, serta mencari akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Oke, sudah siap semuanya? Tetap fokus dan semangat. Selamat datang di channel Yadi Village Official. Kita bahas mengenai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Variabel itu berupa huruf, di mana hurufnya menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. Bentuk umumnya untuk persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A tidak boleh sama dengan 0, dan ABC anggota bilangan real. Jadi kalau diperlihat bentuk umumnya, pangkat tertingginya adalah kuadrat atau pangkat 2, di mana A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, dan C konstanta. Konstanta ini hanya berupa angka saja, bisa negatif bisa positif. Sebagai contoh, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut. Kita lihat contoh pertama, X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Ini A nya sama dengan 1, koefisien X kuadrat adalah 1, B nya adalah 3, dan C nya adalah 2. Nomor 2, 3X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. A nya itu sama dengan 3, B nya sama dengan min 5, dan C nya sama dengan 6. Nomor 3, 2X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. Perhatikan, A nya sama dengan 2, B nya sama dengan 4, dan C nya 0, karena konstantanya tidak ada, jadi 0. Yang terakhir nomor 4, 5X kuadrat dikurang 10 sama dengan 0. Kalau diperhatikan, A nya sama dengan 5, B nya sama dengan 0, dan C nya sama dengan min 10. Di sini variabel X nya tidak ada, jadi B nya adalah 0. Ada 3 cara mencari akar persamaan kuadrat, yaitu yang pertama dengan faktorisasi, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC nantinya. Baik, kita akan bahas yang pertama, faktorisasi. Ini nantinya menggunakan bentuk distributif. Pada pokok bahasan yang lalu sudah pernah kita bahas. Ya. Untuk persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Di sini kita akan bahas A nya sama dengan 1 dulu. Caranya nanti ya, itu koefisien B, dua buah bilangan dijumlahkan, hasilnya jika dikali sama dengan C. Ya. Sebagai contoh,
Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nomor 1, x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Kalau diperhatikan, A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 2. Dari caranya, B-nya 3, C-nya 2. Dua buah bilangan dijumlahkan 3, dikalikan hasilnya 2. Nah, perhatikan untuk yang C. C-nya adalah 2. 2 itu perkalian 1 dengan 2 atau 2 dengan 1. Ya, ini jika dijumlahkan 1 tambah 2, 3, jika dikalikan sama dengan 2. Sehingga x kuadrat ditambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Bentuk faktorisasinya adalah x tambah 1 dikali x tambah 2 sama dengan 0. Ya, 1 dengan 2 didapat dari penjumlahan 1 tambah 2 dan jika dikalikan sama dengan 2. Sehingga x tambah 1 sama dengan 0 didapat x1 sama dengan min 1. Plus 1 pindah ruas ke kanan menjadi min. Atau x tambah 2 sama dengan 0. Jadi x2 nya sama dengan min 2. Jadi akar-akarnya adalah x1 sama dengan min 1, x2 nya sama dengan min 2. Nomor 2, x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 sama dengan 0. A nya sama dengan 1, B nya sama dengan min 6, dan C nya sama dengan 5. Min 6 itu penjumlahan min 1 dengan min 5. Jika min 1 dikali min 5 sama dengan 5. Ya, perhatikan C nya 5. 5 itu perkalian 1 dengan 5 atau 5 dengan 1. Dikarenakan di sini B nya negatif, maka kita cari selisihnya, yaitu min 1 ditambah dengan min 5. Sehingga bentuk persamaan x kuadrat dikurang 6x tambah 5 sama dengan 0. Faktorisasinya adalah x dikurang 1 dengan x dikurang 5. Sehingga x kurang 1 sama dengan 0, maka x1 nya adalah 1. Sedangkan x dikurang 5 sama dengan 0, maka x2 nya adalah 5. Jadi akar-akarnya x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 5. Nomor 3, x kuadrat ditambah 2x sama dengan 0. A sama dengan 1, B nya sama dengan 2, dan C nya 0 karena konstantan tidak ada. Nah, untuk 0 ini perkalian, perhatikan B nya 2. Ya, 0 itu adalah 2 kali 0 atau 0 dengan 2. Dikarenakan penjumlahan sama dengan 2, maka 2 ditambah 0. Ya, 2 dikalikan 0 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 2x sama dengan 0. Faktorisasinya adalah x tambah 2 dengan x tambah 0. Hasilnya x tambah 2 sama dengan 0, maka x1 nya sama dengan min 2, atau x tambah 0 sama dengan 0, maka x2 nya adalah 0. Jadi akar-akarnya x1 min 2, x2 nya 0. Nomor 4, x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 0, dan C nya sama dengan min 4. 4 itu perkalian 1 dengan 4 atau 2 dengan 2. Dikarenakan B nya 0, maka angkanya harus sama. Kita ambil 2 dengan 2. Jadi 0 itu adalah 2 ditambah min 2, jika dikalikan hasilnya min 4. Sehingga x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Faktorisasinya adalah x tambah 2 dengan x min 2. X1 nya sama dengan min 2, sedangkan x2 nya adalah 2. Demikianlah materi persamaan kuadrat untuk hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami dan mengerti apa yang saya jelaskan. Terima kasih.
saudaraku, dengan berakhirnya penjelasan materi tadi, maka berakhirlah sudah perjumpaan kita di hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan materi yang saya jelaskan tadi dapat dipahami dan dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.